Finally, melalui trailernya The Nun 2 nampak akan mulai menceritakan asal-muasal iblis Palak. Dari ucapan seorang pastor yang mengatakan jika dulunya Palak adalah malaikat namun Tuhan mengutuknya, mengambil semua kekuatannya yang sebenarnya ada alasan mengapa Palak berubah menjadi jahat. Semoga aja ya anak nongkrong dalam sequel keduanya ini The Nun bisa memuaskan hasrat kita untuk mengetahui asal-usul si demit Palak. Dan yang tak kalah menariknya, film yang masih didirect sama Michael Chaps ini juga bakalan melanjutkan kisah si Pranchi alias Maurice Harrell yang sempat ditandai oleh Palak dan disebut-sebut sebagai jalan keluar bagi Palak untuk kembali ke dunia. Bagaimana kira-kira Suster Irene akan menghadapi Palak untuk yang kedua kalinya? Akankah nasib Pranchi setragis yang terjadi dalam Conjuring? Bahwa ia akan mencoba membunuh istrinya dan kemudian membunuh dirinya sendiri. Kasian banget ya si Pranchi ini kalau nasibnya seburuk itu. Anak nongkrong lewat konten berikut ini ada baiknya yuk sama-sama kita uraikan scene by scene trailer The Nun 2 dan mencoba mencari detail yang tertangkap. Dalam ending The Nun, rupanya si Pranchi alias Maurice Harrell ini sempat ditandai oleh The Nun. Di belakang lehernya salib terbalik. Ia juga digambarkan mengalami kerasukan setelah 20 tahun kejadian di kastil. Ia mampu berbicara bahasa Latin dan salib terbalik juga muncul di perutnya. Melalui Pranchi inilah Lorraine pertama kali melihat Palak di visionnya. Dalam trailernya, Pranchi berada di sekitar sekolah. Mudahnya, mungkin setelah 4 tahun kejadian di kastil, ia bekerja di sekolah tempat Suster Irene. Sophie melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari Pranchi, membuktikan jika tanda salib terbalik di lehernya adalah sebuah kutukan dan penghubung dengan Palak. Anak nongkrong, bagaimana kira-kira nasib Pranchi ke depannya? Yang pasti ia mengalami kehidupan yang tidak menyenangkan setelah 20 tahun berlalu. Dan pasangan cenayang Lorraine sempat mencoba melakukan eksorsim pada Pranchi. Ketika ada yang menanyakan bagaimana nasib Pranchi, Ed mengatakan jika Pranchi tewas setelah sebelumnya mencoba menembak istrinya namun malah mengenai tangan dan Pranchi menembak pistol ke dirinya sendiri. Nasib Pranchi berubah drastis setelah ia berhadapan dengan Palak dan berhasil menyelamatkan Suster Irene. Nah, anak nongkrong, dari sini kita bisa berteori ya tentang siapa istrinya Pranchi. Anak nongkrong, kisah Pranchi alias Maurice Harrell ini menurut pengalaman Ed dan Lorraine benar-benar ada. Tapi yang harus kita ingat ketika kisah mereka diangkat ke film ada banyak perubahan di sana sini. Misalnya wujud Palak sebagai seorang biarawati sebenarnya tak pernah ada dalam kisah nyata Ed dan Lorraine. Wujud Palak hanyalah hasil kreasi James Wan di detik-detik terakhir pengerjaan film The Conjuring 2. Saat itu ia belum menemukan inspirasi wujud Palak yang akan mereka munculkan. Bahkan Palak secara demonologi digambarkan sebagai sosok anak kecil dengan sayap malaikat yang menunggangi naga berkepala dua. Itu artinya kisah Pranchi ini juga bisa jadi mengalami perubahan. Pranchi mungkin saja menikah dengan Suster Irene. Karena tampaknya Pranchi sudah jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Suster Irene. Bahkan ia rela nyaris mengorbankan nyawanya demi Irene. Irene mungkin saja berhenti menjadi seorang biarawati dan menikah dengan Pranchi, yang kemudian malah menjadi petaka bagi mereka karena kisah Pranchi berakhir dengan bunuh diri dan sebelumnya ia menembak tangan istrinya. Teorinya, Irene tak mampu lagi menahan Palak dan malah menghancurkan keduanya. Teori ini cukup tragis sih. Anak nongkrong, latar kejadian untuk film kedua ini berada di sebuah sekolah Katolik, di mana dalam film sebelumnya, Suster Irene memang merupakan seorang guru untuk sekolah yang berada di Prancis. Banyak karakter terlibat dan kebanyakan anak-anak gadis yang mengingatkan kita pada dua film Conjuring, Annabelle dan juga The Curse of La Llorona. Banyaknya karakter yang muncul membedakannya dengan film sebelumnya yang cuma berkutat pada Irene, Father Brooke, dan Pranchi. Ada scene yang menampakkan patung Bunda Maria dan bayi Yesus yang sudah rusak. Dalam film The Nun sebelumnya, patung Yesus tanpa kepala di sebuah ruangan seakan sudah menjadi warning ada yang tak beres di sana. Kemudian ketika Suster Irene dan lainnya mencoba mencari tempat celah neraka yang terbuka, patung Bunda Maria menunjukkan lubang kunci.
Sepertinya patung yang rusak ini tak hanya sekedar untuk artistik saja. Sophie kemudian melihat siluet Valak di dinding yang sudah rusak. Kemunculan Valak melalui siluet-siluet seperti ini memang menjadi ciri khas hantu ini ya, anak nongkrong, yang muncul melalui bayangan, melalui lukisan dan sebagainya. Dan di trailer The Nun 2 ini, Valak muncul dari dinding dan juga majalah. Cukup menyeramkan dan mencoba menjaga ciri khas dari hantu Valak. Selain itu, hal lain yang harus kita puji adalah poster untuk film keduanya ini. Simple namun bikin merinding, memperlihatkan Valak dari bilik pengakuan dosa. Dibanding poster yang pertama, ini cukup oke sih. It's come back for me. Beberapa scene memperlihatkan Valak mengganggu Suster Irene. Seperti yang ia katakan, Valak mengikutinya. Dalam The Nun 1, sentral utama yang ingin dimasuki oleh Valak memang Irene. Tapi ingatlah, dalam The Conjuring 2, Valak menginginkan Janet, anak gadis dalam keluarga Hodgson. Bagaimana jika Valak lebih memilih salah satu gadis untuk dirasuki di sekolah itu? Dalam trailer terlihat tak hanya Sophie yang menyadari kehadiran Valak, tapi juga beberapa anak yang lain. Di trailernya ini juga tampak setidaknya 2 orang anak laki-laki, salah satunya berwajah menyeramkan, sepertinya ia kerasukan. Orang kerasukan bukanlah hal baru dalam The Conjuring Universe, bahkan hampir semua plot dalam film-film The Conjuring mengangkat tentang tema kerasukan. Dari awal kita telah menyinggung tentang Prenchi yang hidupnya hancur akibat Valak yang menjadikan tubuhnya sebagai media, dan dilanjutkan ke film kedua ini, Valak yang berusaha mencari inang. Kalimat dari seorang father di trailer ini memberikan kita cukup pemahaman tentang siapa itu Valak. Ia mengatakan bahwa Valak dulunya adalah malaikat, namun Tuhan seperti mengutuknya dan mencabut semua kekuatannya. Ia kini berusaha untuk mendapatkan kembali kekuatannya tersebut. Anak nongkrong, kisah tentang malaikat yang dikutuk sebenarnya bukanlah hal yang asing bagi kita. Banyak cerita dan keyakinan di dunia ini memiliki kisah yang serupa. Valak sendiri dalam buku Goetic The Lesser Key Solomon dikenal juga sebagai Valak atau Valu. Digambarkan sebagai anak laki-laki bersayap malaikat, mengendarai naga berkepala 2, dan memiliki kekuatan menemukan harta karun. Valak juga disebut sebagai pangeran ular dalam The Conjuring 2 dan The Nun yang pertama. Memang Valak memiliki kekuatan mengendalikan ular. Itulah mengapa ular beberapa kali muncul dalam film The Nun. Namun, jika kita memperhatikan bentuk asli dari Valak ini cukup kreatif jika penulis membuat cerita baru tentang asal-usul Valak sebagai seorang malaikat. Malaikat pencabut nyawa kali ya. Anak nongkrong Mimin menangkap beberapa detail di sepanjang trailer. Di antaranya salib terbalik dan lambang Baphomet. Dalam detail angka 2 Romawi di belakang The Nun. Kita mulai dari salib terbalik ya anak nongkrong. Salib terbalik ini boleh dibilang sebagai trademark untuk film The Nun. Salib terbalik muncul dalam The Conjuring 2 ketika Valak mulai mengganggu. Salib terbalik juga menjadi tanda di leher dan perut Prenchi, seolah-olah simbol ini seharfiah bahwa itu adalah lawan dari salib yang normal. Anak nongkrong, dalam film The Nun yang pertama, Valak sempat menggores punggung Suster Irene dengan lambang pentagram. Nah anak nongkrong, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian menemukan detail atau teori lain dari trailer The Nun 2 ini?